Halo para penikmat cerita dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan biar bisa nontonin video Mimin terus ya. Oke, kali ini Mimin mau lanjutin bahas alur cerita serial manhwa yang berjudul Solo Leveling ya. Langsung aja kita geber guys. Setelah melihat proposal yang Jinho berikan, Jinwoo yang terkejut karena biaya yang akan dipakai untuk proyek itu mencapai 3 miliar won. Hari pun berlalu. Di sebuah taman terlihat Jinwoo dan Jin A sedang berolahraga. Ketika berlari, Jinwoo bertanya pada Jin A, jikalau dia punya uang 3 miliar won mau dipakai apa? Jin A pun ingin menggunakannya untuk kebutuhannya, tapi uang sebanyak itu sepertinya tidak akan habis dengan mudah sehingga dia masih bingung karena belum pernah memikirkan hal seperti itu. Jinwoo pun berpikir kalau hal itu memanglah tidak mungkin. Jinwoo pun menambah kecepatan larinya. Jin A yang tak bisa mengejar pun sedikit kesal. Apalah daya, kakaknya seorang hunter yang fisiknya tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Jinwoo yang sedang berlari pun teringat obrolannya dengan Jinho. Investasi 3 miliar won untuk membuat kantor dan membentuk anggota party itu adalah nilai yang kecil, bahkan kemungkinan itu akan naik. Jinwoo sebenarnya bukan tertarik pada uang itu, melainkan dia punya banyak kesempatan untuk menaikkan level. Karena pada dasarnya ketika seorang hunter memiliki rank S atau lebih kuat, maka mereka bisa mendapatkan uang dengan lebih mudah. Jinwoo pun menyetujui permintaan Jinho dengan syarat mereka akan masuk ke dungeon berdua saja. Awalnya Jinho kebingungan karena persyaratan untuk raid get rank C dibutuhkan 10 orang dengan minimal separuh hunter rank C. Jinwoo pun menjelaskan bahwa mereka akan menggunakan cara yang Dongsuk pakai, yaitu mengisi slot dengan membayar hunter tanpa harus ikut bertarung. Jinho sedikit kurang setuju, tapi Jinwoo menjelaskan bahwa dia tidak ingin ada yang terluka dalam raid. Jika 19 raid itu berjalan dengan baik, itu akan memperkuat reputasi Jinho juga. Akhirnya Jinho pun mengerti apa yang diinginkan Jinwoo, yang padahal si Jinwoo ini pengen ngekill semua monster di dalam dungeon biar cepet naik level ya. Tanpa sadar Jinwoo sudah berlari cukup jauh, bahkan misi harian mencatat jarak yang sudah ditempuh mencapai 11 km. Jinwoo yang melihat itu merasa heran karena sistem masih menghitung kelebihan itu. Jinwoo pun memutuskan untuk menambah olahraganya sampai batas maksimal hitungan sistem dalam misi hariannya sambil menunggu Jin A. 20 menit pun berlalu. Jinwoo sudah menyelesaikan beberapa misi hariannya di mana jumlahnya mentok di angka 200. Jinwoo pun memutuskan untuk menambah jarak tempuh larinya hingga 20 km karena nggak mungkin kalau sampai 200 km. Jin A yang baru tiba pun kini ditinggal lagi. Maafkan kelakuan opamu ya dek. Berpindah ke sebuah apartemen di Amri, Hwang Dong-soo kini telah menerima kabar kematian kakaknya di Korea. Dia begitu marah karena Dong-soo tahu siapa kakaknya yang tidak akan mempertaruhkan nyawanya demi orang lemah. Dia sangat yakin kalau kakaknya dijebak dan dibunuh. Dong-soo pun berniat untuk menghabisi hunter yang masih selamat dalam raid itu. Karena jadwalnya yang begitu padat, Dong-soo tak bisa ke Korea dalam waktu dekat. Aku berharap bajingan itu masih hidup ketika aku tiba di sana, geram Dong-soo dengan marahnya. Kembali ke Jinwoo yang tengah bersiap memasuki sebuah gate dengan kunci dari hadiah misi. Setelah berhasil menyelesaikan misi harian dengan berlebihan, misi itu berubah menjadi misi rahasia dan Jinwoo mendapatkan hadiah Demonic Castle Key, item tingkat S, di mana Jinwoo bisa memasuki sebuah dungeon Demonic Castle yang bisa diakses dari Songpagu Tower. Jadi ini si Jinwoo udah dapat kunci ya guys, dan sekarang dia mau masuk ke dungeonnya. Dan cetar, retakan muncul membuat sebuah gate. Jinwoo pun masuk ke dalam dungeon dengan harapan bisa bertambah kuat, juga bisa menemukan sesuatu. Peluang hidup di sana adalah 0, tapi Jinwoo masih bisa punya kesempatan dengan Hearthstone yang dia dapatkan. Dan betapa mengerikannya tempat itu. Kotak yang dilahap api terlihat di sepanjang mata memandang. Dan muncullah sesosok makhluk dari kobaran api itu. Hell Gatekeeper Cerberus kini telah berada tepat di depan Jinwoo. Dungeon tingkat S kemunculannya sangatlah langka, bahkan kecil kemungkinan untuk melakukan pemusnahan dengan jumlah hunter yang bisa dikirim untuk berburu tingkat S. Itu sangat tidak mungkin. Gate tingkat S pernah terbuka di Pulau Jeju yang kini menjadi gurun yang tidak bisa ditempati manusia.
karena gate-nya belum bisa diselesaikan ya guys ya. Jinwoo sudah tahu betapa menyeramkannya monster tingkat es yang punya ketahanan di luar nalar dan daya serang yang bisa mengakibatkan kematian secara instan. Namun itu semua tidak menurunkan rasa keingintahuannya. Jinwoo ingin mencoba kekuatan serangannya dan juga batas kemampuannya di dalam dungeon tingkat es. Mimin rasa MC kita terlalu ceroboh ya dalam kasus ini. Coba-coba di dungeon tingkat es gitu guys. Autor yang kuasa tapi ini terserah dah. Lanjut ke pertarungan Jinwoo melawan Cerberus. Jinwoo melancarkan serangan demi serangan. Dia mendapatkan buff dari Wolf Slayer yang akan memberi 40% XP karena melawan monster tipe binatang buas. Jinwoo mengaktifkan skill kecepatan untuk melakukan serangan lebih cepat lagi. Tebasan demi tebasan Jinwoo lancarkan. Tak cukup dengan itu, Jinwoo mengeluarkan skill Bloodlust. Namun Cerberus di depannya cukup kuat hingga efeknya bisa dibatalkan. Ya, perbedaan kekuatan mereka cukup jauh sehingga semua serangan Jinwoo tak begitu berarti. Cerberus kini mulai menyerang, mengaktifkan skill Rage miliknya yang membuat statusnya menjadi 2 kali lipat. Tambah GG nih Cerberus. Jinwoo tak tinggal diam, dia melompat dan menyerang salah satu kepala Cerberus. Namun serangannya itu sama sekali tak membuat rasa sakit bagi Cerberus. Kepala Cerberus yang lainnya menyerang Jinwoo dan krak! Tangan Jinwoo berhasil digigit Cerberus dan boom! Jinwoo dibanting begitu keras. HP-nya berkurang begitu drastis. Jumlah XP Jinwoo kini berada di bawah 30% yang memicu skill preference aktif dan memberinya damage reduction sebanyak 50%. Begitu banyak keuntungan yang Jinwoo dapatkan dari sistem, seakan Jinwoo dilindungi oleh sistem. Jinwoo yang merasa dirinya sebuah avatar seseorang di dalam sistem itu membuatnya ingin melakukan hal yang melampaui ekspektasi orang itu. Serangan dari Cerberus datang lagi. Jinwoo dengan sigap menggunakan pemulihan dari hadiah hariannya. Jedum! Ledakan tercipta dari serangan itu, tapi Jinwoo berhasil menahannya dengan mencengkram taring Cerberus. Dengan kekuatan yang telah pulih, Jinwoo memutar tubuh Cerberus dengan mudah dan melompat mengambil dagger yang masih tertancap di kepala Cerberus. Cetar! Dagger itu ditebaskan dan dengan cepat Jinwoo menyerang kepala lainnya. Crot! Dengan tekanan yang membuat luka begitu dalam, tidak bisa ditahan oleh Cerberus. Notifikasi pun muncul, Anda telah mengalahkan Hell Gatekeeper Cerberus, yang disusul dengan rentetan notifikasi naik level. Setelah mengetahui batas kekuatannya, saat ini Jinwoo pun tak melanjutkan perburuannya dan berniat kembali setelah benar-benar siap. Notifikasi hadiah pun muncul. Jinwoo mendapatkan Warden Necklace, item kelas A yang berupa kalung yang menambahkan agility sebanyak 20 poin dan sense sebanyak 20 poin juga. Hadiah kedua berupa kunci Demonic Castle Key yang berguna untuk membuka pintu gerbang yang dijaga Cerberus yang tadi dikalahkan Jinwoo. Dan hadiah ketiga berupa taring Cerberus. Berpindah ke suatu tempat di mana ada 2 orang yang sedang melakukan transaksi. Si Bapak Able yang memberikan uang sebanyak 2 miliar ingin orang di depannya ngekill seseorang di dalam dungeon. Namun orang itu meminta uang lebih dengan alasan pembersihan orang yang mungkin berada di sekitar targetnya. Orang itu adalah seorang hunter tingkat B yang bekerja di Serikat Pengawas Hunter. Namun dia merupakan psikopat yang hobi ngekill orang nih guys. Kita berpindah ke sebuah tempat di mana Paman Song Cheol sedang berlatih dengan muridnya yang merupakan hunter tingkat S. Ketika beristirahat, Tuan Song menerima telepon dan harus segera pergi. Muridnya bertanya tentang Tuan Song yang belum pensiun meski sudah kehilangan tangannya. Namun Tuan Song menjelaskan bahwa dia ingin menjadi seorang yang berguna sekalipun dengan sisa hidupnya. Udah tua tapi masih berkontribusi dalam menghabiskan monster ya. GG bener Tuan Song. Tuan Song sendiri merasa heran karena seorang hunter tingkat S mau belajar padanya yang tingkat rendah. Namun muridnya mengatakan bahwa rank tinggi tak bisa menutupi kekurangannya. Siapa ya dia? Di tengah perjalanan Tuan Song menuju gate tingkat D, dia bergelut dengan pikirannya yang mendapatkan pembangkitan sebagai penyihir, sedangkan dia adalah seorang ahli pedang. Hal itu sedikit membuatnya risih karena keahliannya tidak bisa digunakan di dalam dungeon. Namun hatinya yakin keahliannya akan berguna. Di tengah lamunan itu, Tuan Song dikejutkan dengan orang di sampingnya, dan itu adalah Jinwoo. Tuan Song sangat kaget melihat perubahan pada Jinwoo dan lebih terkejut melihat kaki Jinwoo yang hilang kini ada lagi. Jinwoo pun tak bisa menjelaskannya, namun Tuan Song tidak mempermasalahkan itu. Justru dia merasa sangat senang karena Jinwoo kembali normal.
Jinwoo cukup sedih melihat tangan Tuan Song, namun Tuan Song menyuruh Jinwoo untuk tidak mempermasalahkan tentang tangannya. Justru Tuan Song sangat bahagia bisa bertemu dengan Jinwoo kembali. Mereka berdua pun tiba di depan gate dan betapa terkejutnya semua hunter yang dipanggil serikat ternyata orang yang pergi ke Double Dungeon waktu itu. Ya, itu adalah reuni yang membagongkan buat kelima hunter yang berada di sana. Miss Juhe yang melihat Jinwoo kembali membuatnya amat terheran, sedih, senang, rindu, terkejut, campur aduk kayak karedok membuat matanya berkaca-kaca pokoknya. Tak lama muncullah beberapa orang narapidana turun dari sebuah mobil yang mengejek obrolan Jinwoo dan yang lainnya. Namun orang yang menjaganya memarahi mereka. Diamlah kalian tolil, ini bukan ajang senang-senang. Dan ternyata narapidana itu akan menjadi anggota raid kali ini. Hal itu membuat orang-orang terkejut, terutama Tuan Song. Setelah seorang petugas menjelaskan bahwa hunter di daerah itu sangat sedikit dan napi yang ikut raid itu sudah biasa dilakukan untuk mendapat pengurangan masa hukumannya. Petugas itu pun menerangkan bahwa penjaganya dari Serikat Pengawas Hunter, Gang Taesik, seorang hunter tingkat B. Sedangkan para napi itu adalah hunter tingkat C. Jadi dia menyarankan untuk tidak terlalu khawatir. Jinwoo yang merasakan firasat buruk menyuruh Miss Juhe untuk tidak ikut raid itu. Namun ketika Miss Juhe balik bertanya, Jinwoo menjawabnya akan tetap ikut raid. Hal itu pun membuat Miss Juhe ingin tetap ikut. Tuan Song yang melihat percakapan kedua remaja itu jadi bingung. Mereka pun berangkat menuju gate. Kemudian Kang Taesik melepaskan borgol para tahanan sebelum memasuki gerbang dan menyapa Tuan Song dan menjelaskan bahwa dia akan tetap mengawasi para tahanan dan menanyakan siapa yang akan menjadi ketua raidnya. Tuan Song pun mengajukan diri dan meminta izin pada Jinwoo. Tanpa ragu Jinwoo mengizinkan hal itu. Tuan Song pun berterima kasih dengan membungkukkan badannya. Tuan Song juga sangat berterima kasih atas segala sesuatu yang telah mereka alami sebelumnya. Namun ketika Tuan Song meminta izin pada Paman Kim, dia hanya menjawabnya dengan acuh. Terserah kamulah. Tuan Song menghela napas menanggapi itu. Beberapa waktu berlalu, kini pertarungan di dalam dungeon sudah dimulai. Para napi begitu bersemangat ngekill pasukan goblin yang terus berdatangan. Tuan Song yang melihat itu merasa sulit membedakan mana yang monster, mana yang manusia. Hingga pandangannya dipecahkan goblin yang hendak menyerang dari belakangnya. Dan Tuan Song melumat habis. Goblin yang datang berikutnya pun dapat dia kalahkan dengan mudah. Paman Kim yang melihat itu memang tak bisa meragukan kemampuan Tuan Song. Namun Tuan Song sadar bahwa dia telah diperhatikan. Dia pun tidak ambil pusing dan berusaha meluruskan kesalahpahaman di antara mereka dengan apa yang terjadi dahulu. Tuan Song juga mengagumi Jinwoo yang telah berkembang dan menggunakan senjata yang bagus padahal biasanya hanya bertangan kosong. Jinwoo tersenyum mendengar itu, namun Miss Juhe juga merasa bahwa Jinwoo telah berkembang. Sampai-sampai dia tidak harus menggunakan skillnya sama sekali. Mendengar itu Jinwoo hanya bisa beralasan bahwa dia melakukan olahraga, tapi semua orang tidak mempermasalahkan itu. Namun Tuan Song memang merasakan perubahan besar pada Jinwoo di mana auranya saja kini benar-benar telah berubah. Setelah semua goblin dikalahkan, kini mereka dihadapkan dengan lorong yang bercabang 3. Taesik pun memberikan saran agar mereka membagi kelompoknya untuk mempercepat waktu. Tuan Song pun menyetujui saran itu. Taesik pergi ke lorong kanan bersama para napi. Sedangkan Jinwoo, Tuan Song, dan Miss Juhe pergi ke lorong paling kiri dan dua orang sisanya ke jalur tengah. Di tengah obrolan mereka, Jinwoo yang mencurigai Taesik mendapatkan tatapan tajam dari Taesik. Hal itu membuat Jinwoo makin penasaran. Jinwoo yang menyadari keberadaan bos monster dari instingnya sudah bersiap untuk melawannya. Namun instingnya mengatakan bahwa Taesik mengkhawatirkannya. Ada apa nih sama si Taesik? Di lorong yang paling kanan, para napi telah membereskan pasukan goblin yang ada di area itu. Pada dasarnya, goblin itu seperti anak-anak, baik kecerdasan maupun ketahanan tubuhnya. Namun anak-anak bisa berbahaya bila dibekali dengan senjata, apalagi jika jumlah mereka banyak, dan hal itulah yang dijadikan Taesik alasan untuk melakukan sesuatu pada para napi itu. Berpindah ke lorong tengah di mana Paman Kim dan si Jangkung juga telah membersihkan area itu. Paman Kim kini tersentuh hatinya di mana dia memutuskan akan meminta maaf pada Jinwoo setelah raid ini selesai. Mereka berdua berdebat tentang rasa bersalah mereka atas kejadian dulu. Mereka pun melanjutkan penyusuran tempat itu dan sampailah pada sebuah lorong yang menghubungkan tempat itu ke lorong paling kanan.
Ya, jadi nyambung gitu guys. Alangkah terkejutnya Paman Kim dan si Jangkung melihat Taesik tengah menghabisi para napi di tempat itu. Taesik dengan dingin melibas leher napi yang masih hidup. Teriakan pun terdengar sampai ke lorong paling kiri. Jinwoo dan Tuan Song pun memutuskan untuk kembali. Mereka berlari sekuat tenaga dan tiba-tiba Taesik sudah berada di depan Miss Juhe, tapi beruntungnya Jinwoo bisa menghentikan serangannya. Taesik cukup terkejut dengan respon Jinwoo. Taesik pun mundur untuk menjaga jarak. Miss Juhe yang terkaget pun bertanya maksud dari Taesik. Dengan santunya, si kopet itu bilang kalau dia mau ngekill mereka semua karena ada perubahan rencana. Di sisi ruangan itu terdengar rintihan suara Paman Kim yang tak ingin mati. Percakapan dengan keluarganya masih teringat di kepalanya dan dia masih ingin berjuang untuk hidup. Hal itu pun membuat Jinwoo terkaget dan menyuruh Miss Juhe agar lekas menolongnya. Namun Paman Kim sudah tak sanggup karena sudah begitu banyak kehilangan darah. Paman Kim menyuruh Miss Juhe menghentikan pertolongannya. Jinwoo yang tak terima itu begitu amat terpukul meski dia masih membenci Paman Kim. Di ujung hidupnya, Paman Kim bisa meminta maaf dengan tulus pada Jinwoo. Setelah kejadian itu, Jinwoo bertanya kejelasannya pada Taesik. Namun dengan santuy si kopet itu menjawab, gak tahu. Mungkin sama monster? Kemudian Taesik pun membuat sebuah cerita untuk dijadikan alasan atas apa yang dia lakukan dan meminta pendapat Jinwoo dengan yang lainnya. Ya, si kopet ini memang sudah terbiasa melakukannya ya guys ya. Jinwoo pun semakin kesal dibuatnya, namun Tuan Song mencoba menenangkannya dan maju untuk menghadapinya. Meski sadar akan perbedaannya, Tuan Song berharap bisa menemukan kesempatan. Taesik adalah hunter tipe assassin di mana kecepatannya tidak akan bisa Tuan Song lawan. Tuan Song pun meminjam pedang Paman Kim dan meminta Miss Juhe memberinya bab serangan fisik. Ya, Tuan Song berniat melawan Taesik dengan keahliannya berpedang karena Tuan Song pada dasarnya memiliki ilmu berpedang yang cukup baik ya guys. Kita lanjutkan keseruannya di video selanjutnya. See you.